Jadi manusia ini ada namanya emosi. Emosi dasar manusia ini sedih, bahagia, takut, terkejut, jijik. Sedih, bahagia, takut, terkejut, jijik. Itu emosi. Jadi kalau ada orang yang selalunya emosi itu ada satu lagi, marah. Makanya kita selalu orang mengatakan, kamu jangan emosi. Ketika ada orang marah, kamu jangan emosi. Padahal sebetulnya emosi itu bukan cuma marah. Takut juga emosi, sedih juga emosi, bahagia juga emosi. Tapi konotasinya selalu emosi itu marah. Padahal emosi itu adalah, ya gitulah. Nah, yang mau kita bahas dalam pertemuan ini bukan bahagia, bukan takut, bukan jijik, bukan marah, bukan terkejut, tapi yang mau dibahas adalah, apa yang mau kita bahas nih? Hah? Sedih. Sedih yang mau dibahas. Kenapa yang kita bahas ini bukan bahagia? Lama juga saya menung tadi, kenapalah dipilihkan orang ini yang sedih untuk saya? Padahal begitu banyak emosi. Bisa kita bahas bahagia, kita bisa bahas marah. Mungkin, saya kan belum ada nanya ke panitia. Mungkin dipilihkan mereka untuk saya sedih karena hidup saya penuh dengan kesedihan. Jadi Ustadz Somad ini cocoknya sedih. Kalau untuk membahas bahagia nanti kita serahkan ke Ustadz Al-Nob Dinar. Karena hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Rupanya kita kalau membahas tentang sedih itu bawaannya pun sedih aja bawaannya. Nah, setelah kita tahu bahwa sedih adalah salah satu dari 6 emosi, sekarang kita bahas apa itu sedih. Sedih itu apa? Sedih itu merasa kehilangan, merasa tidak beruntung, dan merasa gagal. Itulah sedih. Saya pulang dari Maroko tahun 2008. Lahir 1977, pulang 2008, umur 31 tahun. Belum bebini. Emak tinggal sendiri di kampung. Pulang ke kampung, cuma seminggu lah tahan di kampung. Habis seminggu tetangga mulai bertanya, apa kerja dia sekarang? Kata mak, pergilah kau jauh-jauh, pokak telingaku dah. Kemana mak? Asal jauh, asal jangan di kampung nih. Mau jadi dosen di Pekanbaru, tak ada ordal. Tak ada keluarga di kampus, profesor, doktor, dekan, dosen, ketua jurusan, rektor, yang bisa menarik kita di situ. Akhirnya merantau luntang-lantung ke Jakarta. Ada tes dosen. Tes dosen. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dibawalah ijazah LC S1 MA Maroko tadi. Ikut tes dosen. Tes seleksi berkas, lulus. Tes bahasa Arab, TOEFL, Test of Arabic Foreign Language, lulus. Tes bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Lulus, tinggal wawancara. Saingan satu dengan saya. Di depan Masjid Istiqlal. Di kantor Kementerian Agama. Lantai atas. Wawancara. Sudah lama pulang. Baru pulang Prof. Mau jadi dosen? Iya. Sudah pernah ngajar? Belum.
Waktu dia nanya, udah pernah ngajar tuh udah berdetup juga dalam hati. Ini kayaknya kena ini di sini. Tesis yang dibawa 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Sudah diujikan oleh 3 profesor guru besar di Maroko. 4 tahun di Al-Azhar Mesir, 2 tahun di Maroko. Tak pernah tinggal kelas. Nilai bagus. Pulang. Inilah satu-satunya harapan ingin jadi dosen UIN. Begitu keluar pengumuman. Saya sedang di Metro Mini, Kampung Melayu. Sedang megang pegangan Metro Mini. Tiba-tiba datang SMS. Saya buka lah SMS. Kawan saya ngasih tahu. Mat, kau jangan terkejut ya. Kau tak lulus PNS. Oh ma. Sampai sekarang terbayang saya sakitnya. Turun saya dari Metro Mini itu. Lunak rasa saya aspal Kampung Melayu tuh saya pikir. Emak di kampung, awak tak punya keluarga, kerja belum ada, umur sudah 31, bebini belum, mau balik ke kampung malu. Memang tak salah lah kalian ngasih judul hari ini. Iya. Sedih di atas sedih. Saya serasa saya seumur-umur ceramah belum pernah dikasih judul macam ini. Merasa gagal, merasa kehilangan, merasa tak ada tempat bergantung, merasa terpinggirkan, terkucilkan. Mau saya koyak ijazah Azhar saya itu. Marah saya dengan keadaan. Kenapa aku tak lulus? Mestinya aku yang lulus. Tesisku bahasa Arab, aku dari Al-Azhar, aku dari Maroko. Kok begini, kok tak adil Tuhan itu? Marah saya ke Tuhan. Kata mak, baliklah kau nak. Jadi kalau kita sedih, kunci yang pertama adalah ada manusia tempat bergantung. Itu kunci yang pertama. Yang nampak, yang bisa ditengok mukanya. Tempat saya mengadu pertama, mak. Tak lulus aku mak. Apa kata mak nih, baliklah. Disuruhnya saya balik. Baliklah saya ke Riau. Di mana aku nanti mengajar? Apa kerja aku nanti? Dibukakan Allah nanti. Jadi kunci pertama ketika kita sedang menghadapi kesedihan, pertama mencari manusia. Karena banyak juga orang pertama kali kalau dia sedih dicarinya hantu. Pergi ke pohon rimbun, pergi ke gunung, pergi ke bukit, cari manusia. Kalau masih hidup emak, datang ke emak. Masih hidup ayah, datang ke ayah. Ayah tak ada, emak tak ada, kawan. Datang saya ke kawan. Kawan saya itu rumahnya di Jalan Cemara. Jalan Cemara, kan? Ronggo Warsito, ini Cemara. Bang, aku tak ada kerja. Kata dia, aku punya ayah angkat. Emak angkatku punya kampus. Nanti ku masukkan kau ke sana. Ngajarlah saya ke sana, saya bawalah map untuk melamar. Saya mau jadi dosen di Jalan Pelajar. Namanya Masmur. Mengajar saya sana. Yang menerima map saya Bu Des. Bu, ini kata Bu Des belum bisa ngajar sekarang. Nanti awal semester ya. Tahun 2008. Sekarang udah 2025. Berarti udah berapa tahun tuh? 17 tahun. Bu Des nih mukanya macam ini juga dulu. Nggak tua-tua. Tanya entah apa skincare. Ajarlah saya di atas. Jadi kunci pertama kalau kita menghadapi kesusahan adalah manusia. Ada kawan. Ibu-ibu ada kawan. Kalau tak ada kawan, saya siap dijadikan kawan.
Ustaz Al-Nof siap? Iya, kayaknya galak lo awak tanya. Wah, Ustaz. Aduh itu Ustaz. Nah, itulah pentingnya kita punya komunitas. Ibu kalau udah punya komunitas, pengajian bagus. Banyak kawan kenyang, banyak kawan senang, banyak kawan lenang, banyak kawan tenang. Kawan yang sesungguhnya adalah waktu susah. Waktu kita sedang kehilangan, terpuruk, jatuh, nah itulah kawan kita. Bawalah saya dikasih kesempatan untuk mengajar, kemudian Ustadz Surya setelah membawa ke Mazmur, dibawanya saya ke Jalan Gulama. Di Jalan Gulama, dikenalkannya saya dengan Ustadz Mustafa Umar. Bulan Ramadan itu, Agustus. Lalu saya pun dapat jadwal di TVRI nun dekat Danau Buatan. Jadwal saya 10 hari. Jadi pembawa acara. Pemirsa TVRI Riau dimanapun berada. Sebelum berbuka puasa, mari kita saksikan kajian bersama Al-Mukarram, guru kita. Udah, habis itu saya diam aja. Kira-kira udah mau penutupan. Demikianlah tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah awal saya TV. Kemudian diajar Ustadz masyhurilah senam muka. Mat, kita sebelum di TV itu muka kita senam dulu. Hah? Macam mana senam muka itu bang? Nah, coba tengok muka awak di kaca. Habis itu senyap. Biar muka kita jangan kaku katanya. Oh, iyalah. Cari orang yang terdekat. Mak, ayah, abang, adik, kawan, sahabat. Ini ring satu. Ketika kita sedang susah. Banyak orang ketika dia sedang susah, salah mencari kawan. Kemana dia pergi? Ke dukun. Pergi ke dukun, ditengok dukun mangkok warna putih. Wah, ini nggak lulus karena disantet ini. Yang santet di mana Pak? Nggak terlalu jauh. Kira-kira inisialnya? Inisialnya kalau saya lihat hurufnya A ini. Berarti Al-Nof Dinar. Jangan ke dukun. Cari kawan yang baik. Ini ibu-ibu, ini semua kakak-kakak ini dari satu komunitas atau banyak? Banyak komunitas. Dah, mengadu pertama kepada manusia, mak, ayah, abang, adik, kawan, sahabat, jiran, tetangga. Manusia yang baik, yang mendekatkan kita pada Allah, yang menyabarkan kita, yang ngasih solusi. Yang kedua, barulah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Banyak-banyak beribadah. Ambil air wudhu, sholat sunat. Sholat sunat apa Pak Ustadz? Kalau kebetulan pagi duha. Kalau kebetulan malam tahajud. Tidak waktu duha, tak waktu tahajud. Sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tolong aku ya Allah. Sakit kali hatiku nggak lulus CPNS. Waktu itu kalau nengok orang pakai baju CPNS benci kali. Sholli sunnatal hajat. Allahu Akbar. Alam nashrah. Saudara, lapangkan hatimu. Alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na 'anka wizrak. Ku angkat beban hidupmu allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu. Itu janji Allah itu. Kami angkat namamu. Kira-kira diangkat Allah tak nama saya? Spiral ini enggak diangkat. Lepas juga lah cakap ini. Lambat kalian jawabnya. 2 kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri
yusra. Inna ma'al usri. Kenapa diulang 2 kali? Biasanya kita kalau bercakap diulang 2 kali itu kenapa? 2 gendangnya. Pertama mau meyakinkan, kedua pokak. Bu, jadi kita besok ke Al-Falah? Jadi. Apa? Jadi. Untuk menguatkan. Kau yang tak yakin bahwa kesulitanmu, kepayahanmu, kesempitanmu, hidupmu itu kumudahkan, kata Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tulis itu di belakang motor mobil. Belakang. Supaya orang pas di lampu merah yang udah galau mau terjun ke sungai jembatan Leton, dibacanya. Fa inna ma'al usri yusra. Balik dia ke rumah. Nggak jadi. Ini enggak. Tulis di belakang truk. Pulang malu, nggak pulang rindu. La ilaha illallah. Apa lain? Alhamdulillah. Banyak truk itu sekarang yang tulisan belakangnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Senang kita. Dan buat di belakang truk tuh gambar-gambar artis. Banyak yang lupa mijak rem. Tuh, tuh lah enggak.